Ya, shalom saudara-saudara, apa kabar? Saya percaya hari ini kita dalam kondisi yang terbaik sebab Tuhan beserta dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam kelemahan pun Tuhan memberikan kita kekuatan baru dan dalam duka cita kita ada penghiburan ilahi yang berasal daripadanya. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan berbicara tentang digenapinya segala yang tertulis. Ya, digenapinya segala yang tertulis. Nah, saudara-saudara, jikalau kita bicara Alkitab, yakni firman Allah yang tertulis itu, maka kita sedang berbicara tentang buku yang paling penting dalam sejarah dunia. Nah, Alkitab, the Bible dalam bahasa Inggrisnya berarti buku suci atau kitab suci atau tulisan-tulisan suci, saudara-saudara. Nah, jika Alkitab itu suci, di manakah letak kesuciannya? Ya. Nah, Alkitab adalah buku yang ditulis lebih daripada 1000 tahun, saudara-saudara, dengan 40 kurang lebih penulis yang berbeda. Ya. Dan uniknya, semua penulis itu mengucapkan inti sari yang sama, yakni berbicara tentang karya penyelamatan, karya penebusan yang akan dikerjakan oleh Sang Juru Selamat, yang diwahyukan namanya adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, dan juga Yesus Kristus, Tuhan Sang Penyelamat, saudara-saudara. Nah, kita bersyukur hari ini memiliki Alkitab di rumah kita masing-masing. Bahkan seringkali seseorang memiliki lebih daripada satu Alkitab, begitu. Namun yang paling penting adalah Alkitab tidak hanya ada di rumah kita, tapi Alkitab kita juga baca. Nah, kesucian Alkitab berikutnya adalah Alkitab itu mengubah hidup pembacanya, saudara-saudara. Orang yang betul-betul membaca Alkitab, merenungkannya, saudara-saudara, mempraktiskannya, hidupnya berubah. Sebab Alkitab itu tidak hanya memberikan pengetahuan, informasi sejarah, tapi Alkitab menuntun seseorang kepada Sang Juru Selamat. Ya. Dari awal kitab Kejadian sampai kitab yang terakhir, dibicarakan bagaimana rentetan karya keselamatan yang besar, keselamatan yang indah dan kekal itu diwahyukan kepada manusia karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Saya percaya hari ini saudara pendengar semua yang telah sungguh-sungguh membaca Alkitab, memperhatikan isinya, merenungkan, bahkan menemukan pribadi yang ditulis di sana, yakni Tuhan sendiri yang datang ke dunia dalam Kristus, betul-betul menyadari betapa dahsyatnya perubahan hidup yang Alkitab buat dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, selain itu, kesucian Alkitab juga dinyatakan dengan Alkitab menjadi buku yang paling banyak dikopi dan diterjemahkan, saudara-saudara. Alkitab itu diterjemahkan hampir kepada semua bahasa yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Sebab Alkitab ditulis sesungguhnya bukan hanya bagi sebuah bangsa, tapi Alkitab diwahyukan bagi semua orang. Sebab Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan menerima bahasa apapun, Tuhan mengerti bahasa apapun, dan Tuhan berkenan dipanggil, saudara-saudara, dan diajak berbicara dalam doa, dalam bahasa-bahasa yang kita kenal, dalam bahasa ibu kita. Ya. Bahkan dicatat kalau disurvei, saudara-saudara, Alkitab itu diperkirakan laku 100 juta kopi per tahun. Bayangkan, 100 juta kopi per tahun sampai hari ini, saudara-saudara. Sebuah rekor yang sangat besar sekali. Apa sebabnya? Karena Alkitab buku yang istimewa, buku yang suci, dan buku yang paling penting di dalam sejarah, saudara-saudara. Bahkan bisa dikatakan Alkitab termasuk tulisan-tulisan kuno, artinya sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, namun terpelihara begitu rupa. Ada banyak penganiayaan yang pernah terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula. Bahkan ada usaha menghabiskan Alkitab, membakarnya begitu rupa. Tapi Alkitab tetap terpelihara sampai hari ini. Apa sebabnya? Karena Alkitab buku yang suci, buku milik Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Alkitab itu diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Dihembuskan dalam bahasa Alkitabnya. Roh Kudus, Roh Allah sendiri menghembuskan Alkitab sehingga melalui para penulis Alkitab dapat ditulis, dan sampai hari ini kita menikmati tulisan-tulisannya yang berkuasa. Saya percaya kita yang semakin cakap, semakin terampil membaca Alkitab, betul-betul akan menyadari betapa Alkitab ini memberikan kita makanan rohani, betapa Alkitab ini mendidik kita, betapa Alkitab ini menerangi jalan-jalan kita, membuat kita memiliki pengharapan, bahkan menumbuhkan iman kita, mengukuhkan dan juga meneguhkannya. Nah, saudara-saudara, dalam perikop yang kita renungkan pada hari ini, ya, kita akan berbicara tentang segala sesuatu yang tertulis digenapi, atau digenapinya segala sesuatu yang tertulis, ya, tentu tentang Yesus Kristus, tentang Sang Mesias, saudara-saudara. Nah, intinya dikatakan bahwa Mesias itu harus menderita dan dia harus mati dan juga harus bangkit daripada
antara orang mati, saudara-saudara. Bahkan jikalau kita cari gitu ya, data-datanya di Alkitab, ada banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang bagaimana Mesias itu harus menderita, harus mati, dan juga harus bangkit. Beberapa saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Nah, Mesias dijual oleh kawannya, ada dalam Mazmur 55. Mesias dijual 30 keping perak dalam kitab Zakaria 11. Mesias dituduh oleh saksi dusta di Mazmur 109. Mesias dicambuk, dipukul, diludahi, ada di Yesaya 50. Saudara-saudara, Mesias akan dihukum, disalibkan di antara perampok-perampok. Yesaya 53, kaki dan tangan Mesias ditusuk, ada di Mazmur 22 ya. Tentang penderitaan Mesias. Berikutnya tentang Mesias akan mati, bahwa Mesias dibunuh dan domba-dombanya tercerai-berai, ada di Zakaria 13. Mesias akan mati 3 hari ya. Dalam kisah Nabi Yunus, bahkan Mesias akan bangkit ya, dalam Mazmur 16, dan juga ada dalam Yesaya 53. Ia akan bangkit dalam terang dan akan membenarkan banyak orang. Saya percaya hari ini kita yang semua berada dalam Kristus Yesus oleh iman, kita semua menikmati anugerah ini. Karya Sang Mesias, yakni penderitaannya, kematian, kebangkitannya, membawa kita kepada hidup yang baru, membenarkan kita, menguduskan kita, bahkan membuat kita bangkit dalam kebangkitannya, dalam terang, dalam satu hidup yang baru, dan dalam satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mewahyukan dirinya bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit, pada waktu itu salah satu muridnya yang pertama, Petrus, tidak bisa menerimanya, saudara-saudara. Saya yakin sebenarnya semua mereka tidak bisa menerimanya. Tapi Petrus ini berani berbicara, saudara-saudara, karena dia memang dituakan dan dianggap pemimpin di antara rasul-rasul pada waktu itu. Nah, mengapa Petrus tidak bisa menerima bahwa Yesus harus menderita, mati, dan juga bangkit? Firman Tuhan berkata, karena iblis mempengaruhi pikiran Petrus. Ketika Petrus melarang Yesus untuk melewati semuanya itu, Yesus Kristus langsung menghardik dan dia berkata, nyala iblis, nyala iblis. Apa sebabnya? Karena memang iblis sedang mempengaruhi pikiran Petrus dan Yesus Kristus menghardiknya. Nah, mengapa pikiran Petrus kok bisa dipengaruhi oleh iblis pada waktu itu? Karena Petrus hanya memikirkan pikiran manusia. Apa itu pikiran manusia? Kan begitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mewahyukan dia akan menderita, mati, dan bangkit, pikiran manusia berhenti di poin kedua. Menderita dan mati, selesai. Pikiran manusia tidak bisa memikirkan kebangkitan, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena bagi manusia, kebangkitan itu hal yang mustahil. Bahkan kita lihat ceritanya dalam Injil, ketika Yesus Kristus bangkit, mereka sulit sekali menerimanya. Bahkan ketika perempuan-perempuan, Maria Magdalena, ya, Maria ibu Yesus dan sebagainya, yang menjadi saksi pertama kan kebangkitannya, mereka tidak percaya. Perkataan-perkataan kesaksian mereka dianggap angin lalu oleh Petrus dan juga kawan-kawannya pada waktu itu. Nah, itu sebenarnya pikiran manusia adalah pikiran bahwa Mesias hanya menderita dan mati, selesai, tidak ada kebangkitan. Makanya tidak bisa dia terima, dan iblis ya bisa mempengaruhi pikirannya. Pewahyuan yang tidak lengkap, saudara-saudara, tidak jarang bisa dipengaruhi si jahat juga, dan si jahat bisa nimbrung di sana untuk memberikan pengaruh-pengaruhnya. Tapi kalau kita mengenal pewahyuan yang lengkap, yang konsisten, yang konstruktif, saudara-saudara, kita mengalahkan pikiran-pikiran si jahat. Kita bisa mengenakan selengkap senjata Allah dan mengalahkan si jahat oleh kuasa Tuhan. Amin. Nah, Petrus tidak bisa menerima itu, tapi Kristus meneguhkan, menegaskan bahwa hal itu memang harus terjadi. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan melanjutkan dengan memberikan syarat-syarat bagaimana seseorang harus mengikut dia. Ya. Tuhan berkata yang pertama, Sang Mesias itu yang menjadi panutan mereka. Ketika mereka ingin mengikutinya, maka mereka harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudara-saudara, ketika kita mendengar tentang salib gitu ya, apa yang kita pikirkan? Banyak sekali beredar pemahaman bahwa ketika seseorang itu mendengar gitu ya tentang memikul salib, langsung berpikir tentang penderitaan. Saudara-saudara, memang betul sih, orang yang memikul salib pasti menderita. Salib itu berat, apalagi disalibkan. Begitu kesakitan. Namun, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan penyaliban pada budaya Romawi pada waktu itu. Salib itu adalah hukuman mati. Ketika seseorang disalibkan, maka orang itu dijatuhi hukuman mati, saudara-saudara. Jadi ketika Yesus berkata bahwa yang mengikut dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib itu satu paket gitu ya. Maka sebenarnya dia sedang mewahyukan pengikut-pengikutnya haruslah orang-orang yang sudah melewati kematian, saudara-saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mati? Apakah saudara pernah melewati kematian?
Kalau kita hari ini beriman kepada Kristus Yesus dengan iman yang menyelamatkan, ya, mengandalkan Dia untuk hidup yang kekal, maka sesungguhnya kita orang-orang yang telah melewati kematian. Mungkin kita bertanya, kapan dia? Kapan saya melewati kematian? Saya belum pernah mati. Sakit mungkin pernah, hampir mati mungkin pernah, tapi mati sepertinya saya belum pernah begitu. Nah, iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, iman yang menyelamatkan itu, membuat kita menikmati persatuan dengan Kristus. Seperti firman Tuhan berkata bahwa kita telah mati bersama Kristus dan kita pun juga bangkit bersama dengan Kristus. Jadi, ketika Kristus berkata, sangkal diri pikul salib, itu berarti kamu harus melewati kematian. Dan kita bersyukur pada hari Jumat Agung, Kristus mati, kita mati bersama-sama Kristus. Pada Minggu Paskah Ia bangkit, kita pun juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita orang Bali, ilustrasi ini pasti menolong. Ya. Di Bali, salah satu agama yang sangat terkenal begitu ya, akan melakukan upacara kematian kepada pemimpin agamanya. Setelah upacara kematian, baru pemimpin agama itu ditahbiskan, disucikan untuk menjadi pemimpin agama. Di iman Kristen, saudara-saudara, siapa yang harus diupacarai kematian untuk menjadi bagian, katakanlah dalam pelayanan imamat daripada iman Kristiani itu sendiri? Semua umatnya, bukan pemimpin rohani saja, tapi semua umatnya, semua orang yang percaya, mati bersama Kristus, bangkit bersama dengan Kristus Yesus juga. Nah, itu yang membuat kita hari ini sebenarnya tidak hanya bangkit dalam hidup yang baru, saudara-saudara, tapi juga sesungguhnya kita diberkati menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Ya. Kadang-kadang yang di kalangan kita gereja Tuhan, tidak sedikit ada orang yang memiliki pemahaman bahwa imam itu kepala keluarga itu imam. Iya, kepala keluarga pemimpin, berfungsi juga sebagai imam. Tapi sesungguhnya setiap orang Kristen secara pribadi dipanggil oleh Tuhan menjadi imam, saudara-saudara. Apa artinya imam? Bahwa kita berhak menghampiri kasih karunia Allah, tahta kasih karunia, kita berhak menikmati cahaya wajahnya, kita berhak mendoakan orang, kita berhak menikmati akses berkat rohani, kita berhak bahkan memberi berkat kepada orang lain. Tuhan memberkati kamu di dalam nama Tuhan Yesus, kan begitu. Itu dia. Jadi ya, iman Kristen itu membawa kita ya tidak hanya diselamatkan, tetapi juga menikmati berbahagia dalam keakraban, kedekatan dengan Tuhan, dan juga mengambil bagian sesuai dengan karunia rohani kita dan sesuai juga dengan talenta kita, saudara-saudara. Nah, itu dia. Yang pertama, sangkal diri pikul salib. Artinya mati dan bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru dan ditetapkan menjadi imam-imam di hadapan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, apakah syarat-syarat Yesus? Yang kedua adalah tidak takut kehilangan nyawa karena Injil. Tidak takut kehilangan nyawa karena Injil. Saudara-saudara, sebagai manusia, siapa sih yang tidak takut kehilangan nyawanya? Kita semua memproteksi diri setiap hari. Naik motor kita hati-hati, naik mobil kita hati-hati, melewati jalan-jalan tertentu kita hati-hati, dari ujung kaki, ujung kepala, dan perlindungannya, saudara-saudara. Karena kita tidak mau kehilangan nyawa, kan begitu. Kita mau tinggal dalam keamanan sebisa mungkin. Bahkan kita mencari keamanan di dalam Tuhan, belajar mengaminkan di perlindungannya. Yes, itu benar. Tapi satu hal, di dalam Kristus ada salah satu karunia yang barangkali kurang populer, yakni karunia menderita demi nama Yesus. Jadi setiap orang yang ikut Yesus pasti akan menderita demi nama Yesus, saudara-saudara. Walaupun porsi penderitaannya berbeda, ya, dosis penderitaannya berbeda. Ada orang yang menderita diskriminasi, ada orang yang menderita diejek, dihina karena nama Yesus, ada orang yang dipandang sebelah mata karena nama Yesus, bahkan ada juga orang yang dirampas hartanya karena nama Yesus. Yang lebih luar biasa lagi, ada juga orang yang harus menumpahkan darahnya karena nama Yesus. Ia menjadi martir karena nama Yesus, saudara-saudara. Tuhan berkata, jangan takut. Ya, firman-Nya berkata, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Orang yang kehilangan nyawanya karena Yesus dan karena Injil, ya, ia akan menyelamatkannya. Nyawanya ada di tangan Tuhan, saudara-saudara. Manusia bagaimanapun berusaha memegang nyawanya. Ketika hidupnya di muka bumi berakhir, saudara-saudara, nyawanya akan melayang sesuai dengan perbuatannya. Tapi kita, ketika kita selesai di muka bumi ini, nyawa kita diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan yang baru. Apa sebabnya? Karena segala hutang dosa kita dibayar lunas, diampuni, dilupakan.
Kita dibenarkan, kita disucikan menjadi milik Tuhan yang berharga, dimeteraikan menjadi milik kesayangannya abadi, saudara-saudara. Betapa indahnya karunia ini. Ya. Hiduplah dalam pengertian ini, hiduplah dalam kesadaran ini, dan berbuahlah lebat, dan berbuahlah tetap, saudara-saudara. Nah itu dia. Berikutnya yang ketiga, apa syarat mengikut Tuhan Yesus? Tidak malu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Ya. Jadi ada rupanya fenomena orang-orang yang ketika mendengar Injil menyadari sekali bahwa ada pengharapan dalam Kristus, ada keselamatan yang terjamin, ada keselamatan yang pasti sebab dikaryakan bukan oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, tapi dikaryakan oleh Allah yang menjadi manusia, yang maha sempurna mengaryakannya. Bagaimana mungkin gagal? Tetapi dia hitung-hitung, kalau saya ikut Yesus banyak sekali persoalan yang mungkin timbul. Kehilangan pekerjaan, dihina oleh orang, tidak lagi mendapat hak istimewa, barangkali tidak mendapat warisan, dan lain sebagainya. Ketika ia menyadari hal-hal itu, ada penganiayaan karena imannya di dalam nama Tuhan Yesus, dia mulai merasa takut, bahkan dia malu. Ya. Dia malu menjadi orang Kristen, dan dia akhirnya memutuskan tidak ikut Yesus. Betapa disayangkan, saudara-saudara. Tapi jikalau kita hitung-hitungan gitu ya, seandainya pun kita dipermalukan karena ikut Yesus oleh orang-orang tertentu gitu, yang dipakai si jahat untuk mengacaukan kerukunan di tengah-tengah masyarakat, dipakai untuk mengacaukan relasi kita satu dengan yang lain. Satu hal yang kita harus ingat, dunia boleh mempermalukan, tetapi Tuhan pasti memuliakan. Dunia boleh mempermalukan, tapi Tuhan memuliakan. Bahkan lebih jauh, barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia dihormati Bapa. Kehormatan, kemuliaan kita yang pertama berasal dari Tuhan, saudara-saudara. Nah itu sebabnya ya kita harus bersyukur, saudara-saudara. Hari ini kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, tidak malu, ya, sekalipun kita minoritas. Bagi yang masih sekolah, mungkin sendiri di kelas, satu-satunya orang Kristen, jangan malu. Satu-satunya di tempat kerja, jangan malu. Satu-satunya keluarga di Banjar, di kampung jadi Kristen, jangan malu. Ya, karena Tuhan saja mau menanggung malu karena dosa kita. Bagaimana mungkin kita malu mengikut Dia? Ketahuilah, kemuliaan yang sejati datang dari Tuhan. Dalam Kristus ada kemuliaan yang sungguh, kemuliaan yang tidak dapat lain. Oleh sebab itu hari ini, jikalau kita mendengar panggilan Injil, undangan keselamatan yang berasal daripadanya, saudara-saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Mari kita buka hati kita. Kita terima undangan yang indah ini. Sebab undangan Tuhan tidak hanya berlaku hari ini. Di dunia ini, ketika ada orang yang terpandang mengundang kita resepsi pernikahan anaknya, kita diajak pesta besar sekali, tapi hanya 1 hari. Paling hebat beberapa hari. Setelah itu habis, selesai. Tapi kita diundang oleh Tuhan ke dalam keselamatan yang kekal. Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diperhitung menjadi miliknya abadi. Milik Tuhan, menerima warisan surgawi. Kita tentu berada dalam kerajaan surga, tercatat sejak kita percaya, dan sampai selama-lamanya menjadi milik Tuhan. Betul, kita harus kekal di pikul salib, artinya mati bangkit bersama Yesus dan ditetapkan jadi imam-imam, berbagian dalam pelayanan. Iya, itu sukacita yang besar. Bahkan, saudara-saudara, kita menderita penganiayaan karena iman juga tidak masalah. Lebih besar kemuliaan yang akan datang daripada penderitaan pada hari ini. Bahkan saya yakin dan percaya, kalaupun kita menderita karena iman, penghiburannya ilahi. Ada penghiburan dari sorga yang melampaui akal pikiran kita, yang memberi kita sukacita yang sangat besar. Bahkan saudara-saudara, kita tidak perlu malu juga sebenarnya. Jangan malu, sekalipun sedikit jumlah kita di tempat ini, di tempat saudara barangkali. Ingat, seperti kata Elia, yang menyertai kita lebih banyak. Malaikat-malaikat surgawi kehadiran Tuhan selalu mendukung setiap anak-anak Tuhan yang harus diselamatkan. Sebab saudara-saudara, mereka dibateraikan. Dan materai Tuhan tidak boleh gagal dan tidak dapat gagal. Jadi hari ini kita sudah menjadi orang yang percaya, berbahagialah. Kita memiliki Alkitab, berbahagialah. Bacalah. Saya mendengar salah satu seruan di Ukraina saat ini ketika perang Rusia Ukraina. Mereka membutuhkan Alkitab. Karena orang kembali, di mana mencari pengharapan? Cari pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan di tempat-tempat tertentu, orang berusaha menghafal Alkitab. Seberapa mereka bisa menghafalnya? Sebab di sana dilarang Alkitab. Hari ini kita punya Alkitab. Ada yang dicetak, ada yang di HP kita, di komputer kita, di laptop kita.
bacalah setiap hari. Dan saya berdoa kita jadi orang-orang yang cakap untuk mencari, menimbang segala hikmat, kekuatan, kuasa yang ada dalam Alkitab. Sehingga saudara-saudara hidup kita penuh dengan energi ilahi, penuh dengan kehidupan ilahi. Dan kita jadi pengikut-pengikut Kristus yang betul-betul memancarkan kuasa kebangkitannya. Bahwa kita orang-orang yang telah mati dan bangkit bersama Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku, saudara-saudara. Bahkan sekalipun ada penderitaan karena iman, kita tetap bersuka cita karena penghiburannya ilahi, saudara-saudara. Berikutnya, kita duduk bersama. Ikut Yesus penuh sukacita, bangga. Tidak besar kepala, tidak juga minder. Kita bersuka, kita bersyukur sebab kita berbahagia dalam kasih karunia, anugerah yang sangat besar, tak terkatakan, tak ternilai itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini sampai selamat.